Kisah legenda asal-usul Danau Ranau Sumatera. Di tengah-tengah keindahan alam Sumatera, tersembunyi sebuah permata yang dikenal sebagai Danau Ranau. Danau ini adalah danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Terletak di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung, Danau Ranau menawarkan pemandangan yang memukau dengan airnya yang jernih dan dikelilingi oleh pegunungan yang hijau. Air Danau Ranau berasal dari Sungai Warkuk yang mengalir dengan tenang, membawa kehidupan dan kesuburan ke daerah sekitarnya. Sungai ini kemudian mengalir ke Sungai Selabung, menciptakan ekosistem yang kaya dan beragam. Di sekitar danau, terdapat berbagai flora dan fauna yang hidup harmonis, menjadikan tempat ini sebagai surga bagi para pecinta alam. Namun, di balik keindahan dan ketenangan Danau Ranau, tersembunyi sebuah legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda ini menceritakan tentang pertarungan epik antara seorang pahlawan bernama Rakian Sukat dan sepasang naga yang menjaga sebuah pohon sakti di hutan Seminung. Kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari cerita rakyat, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan ketangguhan bagi masyarakat setempat. Berikut adalah kisahnya. Dahulu kala, di kaki Gunung Seminung yang megah, tersembunyi sebuah kampung kecil yang dikenal dengan nama Kampung Sukau. Kampung ini dikelilingi oleh hutan lebat yang penuh dengan misteri dan keindahan alam yang memukau. Masyarakat Kampung Sukau hidup dalam harmoni dengan alam, mengandalkan hasil bumi dan sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kehidupan di Kampung Sukau tidaklah semudah yang terlihat. Ada sebuah pantangan yang harus diikuti oleh setiap penduduk kampung. Mereka dilarang keras untuk mencuri kayu atau berburu di hutan Seminung. Hutan ini bukanlah hutan biasa. Di dalamnya terdapat pohon haru yang legendaris, pohon yang dipenuhi oleh ular-ular berbisa. Pohon haru ini dianggap sakral dan dijaga oleh kekuatan gaib yang tidak boleh diganggu. Orang-orang di Kampung Sukau percaya bahwa siapapun yang melanggar pantangan ini akan menghadapi nasib buruk. Banyak cerita yang beredar tentang orang-orang yang tersesat di dalam hutan Seminung dan tidak pernah kembali. Hutan ini dianggap sebagai tempat yang berbahaya dan penuh dengan misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Meskipun demikian, masyarakat Kampung Sukau tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat dan kebersamaan. Mereka saling membantu dan menjaga satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Setiap hari, mereka bekerja keras di ladang dan sungai, memastikan bahwa mereka memiliki cukup makanan dan sumber daya untuk bertahan hidup. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan ini, Kampung Sukau tetap menjadi tempat yang damai dan indah. Keindahan alam di sekitar kampung, dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan sungai yang mengalir jernih, memberikan ketenangan dan kedamaian bagi penduduknya. Mereka hidup dengan penuh rasa syukur dan menghormati alam yang telah memberikan mereka kehidupan. Kehidupan di Kampung Sukau adalah cerminan dari kebijaksanaan dan keberanian masyarakatnya. Mereka memahami bahwa untuk hidup harmonis dengan alam, mereka harus menghormati dan menjaga keseimbangan yang ada. Legenda tentang pohon haru dan pantangan di hutan Seminung menjadi pengingat bagi mereka akan pentingnya menjaga tradisi dan menghormati kekuatan alam yang tidak terlihat. Suatu hari, Kampung Sukau yang tenang dan damai kedatangan seorang pria gagah dan tampan bernama Rakian Sukat. Ia adalah seorang petualang yang telah menjelajahi berbagai tempat di Nusantara, mencari ilmu dan pengalaman. Rakian Sukat memiliki aura yang memikat, dengan mata yang tajam dan penuh semangat, serta tubuh yang tegap dan kuat. Kedatangannya di Kampung Sukau membawa angin segar bagi penduduk setempat yang jarang melihat orang luar. Rakian Sukat datang dengan maksud yang mulia. Ia sedang mencari tempat yang tenang dan terpencil untuk bertapa, mencari pencerahan dan kekuatan batin. Setelah mendengar tentang keindahan dan ketenangan Kampung Sukau, ia memutuskan untuk singgah sejenak dan beristirahat di sana. Penduduk kampung menyambutnya dengan ramah, memberikan tempat tinggal sementara dan makanan yang lezat. Selama tinggal di Kampung Sukau, Rakian Sukat sering bercengkrama dengan warga setempat. Ia mendengar banyak cerita tentang kehidupan di kampung tersebut, termasuk tentang pantangan yang harus diikuti oleh setiap penduduk. Salah satu cerita yang paling menarik perhatiannya adalah tentang pohon haru yang penuh ular di hutan Seminung. Pohon ini dianggap sakral dan dijaga oleh kekuatan gaib, dan siapapun yang mencoba mengganggunya akan menghadapi nasib buruk.
Rakian Sukat merasa tertantang oleh cerita ini. Sebagai seorang petualang yang berani, ia tidak takut menghadapi bahaya. Ia memutuskan untuk menebang pohon haru dan membuktikan bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan. Keputusannya ini membuat penduduk kampung terkejut dan khawatir, namun mereka tidak bisa menghentikan tekad Rakian Sukat yang begitu kuat. Dengan persiapan yang matang, Rakian Sukat memulai perjalanannya ke hutan Seminung. Ia membawa pedang sakti yang diberikan oleh gurunya, sebuah senjata yang memiliki kekuatan luar biasa. Saat matahari terbit, ia melangkah dengan penuh keyakinan menuju hutan yang penuh misteri tersebut. Setiap langkahnya diiringi oleh doa dan harapan dari penduduk kampung Sukau yang berharap ia akan kembali dengan selamat. Saat fajar mulai menyingsing, Rakian Sukat memulai perjalanannya menuju hutan Seminung. Dengan langkah yang mantap dan penuh keyakinan, ia melangkah melewati jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan rimbun. Udara pagi yang segar dan suara burung berkicau menambah semangatnya untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Rakian Sukat membawa pedang sakti yang diberikan oleh gurunya, sebuah senjata yang memiliki kekuatan luar biasa. Pedang ini bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga simbol keberanian dan ketangguhan. Dengan pedang di tangan, Rakian Sukat merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah beberapa jam berjalan, Rakian Sukat akhirnya tiba di hutan Seminung. Hutan ini tampak gelap dan misterius, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan dedaunan yang lebat. Suasana di dalam hutan terasa berbeda, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengawasi setiap langkahnya. Namun, Rakian Sukat tidak gentar. Ia terus melangkah maju dengan penuh keyakinan. Di tengah perjalanan, Rakian Sukat merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan dan suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan. Namun, ia tetap fokus pada tujuannya. Ia tahu bahwa pohon haru yang penuh ular berada di dalam hutan ini, dan ia harus menemukannya. Setelah berjalan cukup lama, Rakian Sukat akhirnya tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda. Di depannya, berdiri pohon haru yang legendaris. Pohon ini tampak besar dan kokoh, dengan cabang-cabang yang menjulur ke segala arah. Di sekeliling pohon, terlihat ular-ular berbisa yang melingkar di cabang-cabangnya. Pohon haru ini memancarkan aura yang kuat, seolah-olah mencoba menghipnotis siapapun yang mendekatinya. Rakian Sukat merasakan kekuatan pohon itu berusaha menghipnotisnya dengan rasa kesedihan dan ketakutan. Namun, ia cepat tersadar dari tipu daya pohon haru. Ia mengeluarkan pedang saktinya dan bersiap untuk menebang pohon tersebut. Dengan keberanian yang luar biasa, Rakian Sukat mengayunkan pedangnya dengan kuat, memotong cabang-cabang pohon yang penuh ular. Saat Rakian Sukat bersiap untuk menebang pohon haru yang legendaris, suasana di sekitar hutan tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya tenang mendadak berhembus kencang, membawa suara gemuruh yang menggema di antara pepohonan. Udara terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang bangkit dari dalam bumi. Rakian Sukat merasakan getaran di tanah di bawah kakinya, dan ia tahu bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dari balik kabut tebal yang menyelimuti hutan, muncul sepasang naga bersisik emas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Naga-naga ini memiliki tubuh yang besar dan kuat, dengan mata yang menyala penuh amarah. Sisik mereka yang berkilauan seperti emas membuat mereka tampak megah dan menakutkan sekaligus. Rakian Sukat terkejut dengan penampakan tersebut, namun ia tidak gentar. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi naga-naga ini untuk mencapai tujuannya. Naga jantan dan naga betina menyerang Rakian Sukat dengan bertubi-tubi. Mereka mengeluarkan api dari mulut mereka, mencoba membakar Rakian Sukat hidup-hidup. Namun, Rakian Sukat dengan gesit menghindari serangan-serangan tersebut. Ia menggunakan pedang saktinya untuk melawan naga-naga itu, mengayunkan pedangnya dengan cepat dan tepat. Pertarungan sengit pun terjadi sejak matahari terbit hingga hampir tenggelam. Naga jantan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, mencoba menggigit dan mencakar Rakian Sukat. Namun, Rakian Sukat dengan cekatan menghindari serangan-serangan tersebut dan membalas dengan serangan pedangnya. Naga betina, di sisi lain, mencoba menghipnotis Rakian Sukat dengan tatapan matanya yang tajam. Namun,
Rakian Sukat tidak terpengaruh oleh tipu daya tersebut. Ia tetap fokus pada pertarungannya, menggunakan segala kemampuannya untuk melawan naga-naga itu. Pertarungan ini berlangsung lama dan melelahkan. Rakian Sukat merasa tubuhnya mulai lelah, namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus mengalahkan naga-naga ini untuk menebang pohon haru dan membuktikan keberaniannya. Dengan semangat yang tak kenal lelah, Rakian Sukat terus berjuang, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang tersisa. Pada akhirnya, naga betina terlihat kelelahan. Rakian Sukat memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkannya dengan satu serangan pedang yang kuat. Naga betina jatuh ke tanah, tidak berdaya. Naga jantan yang melihat pasangannya terluka, menjadi semakin marah dan menyerang Rakian Sukat dengan lebih ganas. Namun, Rakian Sukat dengan keberanian yang luar biasa berhasil mengalahkan naga jantan tersebut. Dengan kemenangan ini, Rakian Sukat berhasil menebang pohon haru yang penuh ular. Kemudian, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Naga betina yang telah dilumpuhkan oleh Rakian Sukat berubah menjadi pedang sakti, sementara naga jantan yang terluka parah jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang menggema di seluruh hutan. Tubuh naga jantan yang besar dan kuat mulai mengeluarkan cahaya yang terang, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang bangkit dari dalam dirinya. Tiba-tiba, tanah di sekitar tempat jatuhnya naga jantan mulai bergetar hebat. Getaran ini semakin kuat, menciptakan retakan-retakan besar di permukaan tanah. Dari retakan-retakan tersebut, air mulai mengalir keluar dengan deras, membanjiri seluruh area di sekitar pohon haru. Air yang keluar dari dalam tanah ini terus mengalir tanpa henti, menciptakan sebuah danau yang luas dan dalam. Masyarakat Kampung Sukau yang menyaksikan peristiwa ini merasa terkejut dan kagum. Mereka melihat bagaimana air yang keluar dari dalam tanah perlahan-lahan mengisi cekungan besar yang terbentuk akibat pertarungan antara Rakian Sukat dan sepasang naga. Dalam waktu singkat, cekungan tersebut berubah menjadi sebuah danau yang indah dan memukau. Danau ini kemudian dikenal dengan nama Danau Ranau, sebagai penghormatan kepada naga yang telah menjadi asal-usul terbentuknya danau tersebut. Menurut legenda, air yang mengalir dari tubuh naga jantan memiliki kekuatan magis yang memberikan kehidupan dan kesuburan bagi daerah sekitarnya. Air ini dianggap suci dan dihormati oleh masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa Danau Ranau adalah anugerah dari para dewa, sebagai hadiah atas keberanian dan ketangguhan Rakian Sukat yang telah mengalahkan sepasang naga. Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa naga-naga tersebut masih ada di sekitar Danau Ranau, menjaga keseimbangan alam dan memberikan teguran kepada siapapun yang berniat melakukan perbuatan jahat. Mereka percaya bahwa naga-naga ini akan muncul ke permukaan dan memberikan peringatan jika ada yang melanggar pantangan atau merusak alam. Kepercayaan ini membuat masyarakat lebih berhati-hati dan menghormati alam di sekitar mereka. Dengan demikian, legenda tentang pertarungan Rakian Sukat dengan sepasang naga tidak hanya menjadi cerita rakyat yang menarik, tetapi juga menjadi asal-usul terbentuknya Danau Ranau. Kisah ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga alam dan menghormati tradisi yang telah ada sejak dahulu kala. Danau Ranau menjadi simbol keberanian, ketangguhan, dan keindahan alam yang abadi, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk selalu berani menghadapi tantangan hidup dan menjaga keseimbangan alam. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.